Musa Online. Polemik status Habib di Indonesia, Gus Dur pernah berikan tanggapan. Mengenai legitimasi Habib, ini menjadi topik yang menarik. Tidak jarang, individu yang mengatasnamakan keturunan Nabi Muhammad menjadi contoh nyata bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatannya merugikan keturunan Nabi Muhammad yang selama ini konsisten dalam menjalankan ajaran Nabi dan memiliki hubungan baik dengan sesama warga negara Indonesia, khususnya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan tokoh yang memiliki popularitas pengikut digunakan secara bijak dan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan lain yang tidak bertanggung jawab. Munculnya pihak-pihak yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, namun tidak sesuai dengan akhlaknya, nyatanya sering membawa madorot, kegaduhan yang dapat mengancam keharmonisan masyarakat, membuat beberapa pihak bereaksi. Fenomena Habib Rizik, Habib Bahar bin Smith, yang rekam jejaknya diketahui dan terbukti melanggar hukum, masih segar dalam ingatan kita, yaitu bagaimana para simpatisannya dalam melakukan upaya framing, bahkan tidak jarang menganiaya pihak lain yang tidak sejalan dengan pahamnya, menjadi bukti wataknya dan mengancam keamanan dan demokrasi. Bukan hal baru jika kejadian serupa pernah terjadi di Indonesia. Pada tahun 1993, Ketua MUI saat itu Kiai Haji Hasan Basri tahun 1920 sampai tahun 1998 membuat pernyataan di surat kabar terbit, tidak ada lagi keturunan Rasulullah di Indonesia bahkan di dunia, karena mereka telah dinyatakan putus hubungan karena tidak ada lagi keturunan Hasan dan Hussein. Menanggapi hal tersebut, Habib Al-Habsyi, Kuitang, memberikan amanat kepada Habib Naufal bin Jindan untuk membela kehormatan anak cucu Nabi. Mendengar keributan itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang hadir di pesantren Al-Fahriyah Ciledug tahun 1994, memberikan dukungan dan pembelaan bagi para Habib, Habaib di Indonesia, bahwa kedatangan Habaib di negeri ini merupakan salah satu anugerah Tuhan bagi Indonesia, sehingga kita perlu bersyukur bersama. Sejak penyerangan Gus Dur viral, kegaduhan berkurang dan gejolak mereda. Gus Dur berani membela Habaib karena cucu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu pernah mengajarkan bahwa di NU harus mencintai keturunan Nabi Muhammad, bahkan perempuan dari garis keturunan keluarga Sayyidatina Fatimatu Zahro tetap harus dimuliakan. Itulah ajaran ulama dan kiai NU kepada santrinya untuk memuliakan Habaib, maka wajar saja dari pembelaan Gus Dur terhadap sang Habaib mengucapkan terima kasih. Sangat disayangkan Habib Rizik menghina Gus Dur dengan mengatakan Gus Dur buta mata dan hati, bahkan dengan penyerangan terhadap Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, yang kecintaannya pada NU dan NKRI sudah jelas. Hal ini ditanggapi salah satunya oleh Gus Fuad, Pleret, Bantul sebagai blunder besar. Dialog seketika, debat terbuka juga tidak mau dilakukan, hanya serangan dan pembelaan semata. Maka lawanlah ilmu dengan sains, sains dengan sains. Tak perlu menyerang secara pribadi yang justru sikap demikian bukanlah cerminan dari keturunan Nabi Muhammad, karena Nabi mengutamakan akhlak dan ilmu. Menghormati, tapi di sisi lain juga kita harus cerdas memahami. Di dalam majelisnya Guru Sekumpul waktu itu yang dihadiri Habib Anis itu Guru Sekumpul itu memanggil putranya Habib Anis, yaitu Habib Hussein. Itu tidak menggunakan kata Habib, tapi Habib Hussein disuruh membaca satu bagian dari Simpul Duror itu. Guru Sekumpul bilangnya Hussein baca, nggak pakai Habib. Yang kedua kepada Ustadz Najib, Habib Najib, yang setelah acara Maulid itu kan diminta Mau'idah Hasanah, ceramah sedikit pengajian oleh Guru Sekumpul, yaitu waktu acara itu acara yang sama, waktu ada Habib Anis. Guru Sekumpul juga tidak manggil Habib, manggilnya kan selanjutnya kepada Ustadz Najib, gitu, jadi nggak pakai Habib. Itu artinya, kemudian sebelum ini ya ada pernyataan juga dari Guru Sekumpul waktu menjelaskan mengenai cara membaca tahlil, bahkan dengan intonasi yang tinggi. Habib kalau salah tetap salah, gitu kurang lebihnya begitu. Habib kalau salah ya tetap salah. Itu Guru Sekumpul tuh naik nadanya, meninggi gitu. Nah, orang kan terus mengatakan itu kan soal tahlil. Iya, bahkan soal mengucapkan tahlil aja begitu, apalagi yang lain-lain. Jadi, kalau kita kembali ke qasidah yang sering kita baca,
apa kuwi jenenge Ahlu Baitil Mustofa Tuhuri. Siapa sih sebenarnya keluarga Rasulullah, Ahlul Baitnya Rasulullah? Itu adalah orang-orang yang suci. Nah, kalau kelakuannya kayak nggak karu-karuan kayak Abu Jahal, ya itu tidak termasuk keluarga Rasulullah meskipun membawa darah Rasulullah. Kalau akhlaknya kurang ajar, menindas, ya itu bukan Ahlul Bait. Dan di dalam banyak kitab kan juga diterangkan mengenai membaca salat wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa sih sebenarnya Ali Sayyidina Muhammad SAW itu? Adalah orang-orang yang berakhlak seperti Rasulullah. Entah membawa darah Rasulullah, entah tidak. Dan itu, orang yang membawa darah Rasulullah ada keistimewaan. Yaitu kalau belajar ilmu ma'rifat yang lain-lain cepat. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain ya nggak ada gunanya juga. Dan ini kan baru aja aku baca WA dari temen lah, adanya ada inilah, ada Habib dan Syarifah itu apa itu mengutuk satu perumahan, katanya bisa begini dan begitu karena kurang ajar. Ya enggak, Nabi nggak pernah ngutuk-ngutuk kayak begitu. Yang dikutuk Nabi itu adalah iblis, setan, dan orang kafir yang memerangi orang Islam dalam keadaan perang. Dalam keadaan tidak perang pun, meskipun memusuhi, Rasulullah tidak pernah melaknat, tidak pernah mengutuk. Artinya perilaku seperti itu bertentangan dengan yang diperintahkan Rasulullah. Jadi mau sumpah serapah, mau laknat, mau kutuk, nggak akan berlaku. Tuh. Nah, kembali ke situ ya, kita memang apa ya? Saya sudah bilang dalam keadaan seperti ini itu ya mari kita belajarnya kepada kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang sudah turun-temurun. Misalnya orang Kalsel, saya bilang berkali-kali, orang Kalsel itu wajib belajarnya kepada ulama-ulama dzurriyyatnya Syekh Arsyad Al-Banjari atau santri-santrinya guru sekumpul. Tuh loh, kalau mau aman, dan itu sudah terbukti berabad-abad, bahkan pusat kewalian dunia sekarang ada di Kalimantan Selatan. Sekarang ada di Martapura, ada di Sekumpul. Gitu loh. Makanya berkali-kali saya tegas menyampaikan, itu bukan karena apa-apa, karena kita itu berkewajiban menjaga umatnya Rasulullah. Dan bahkan seluruh dunia itu sekarang ilmu ma'rifatnya kan semua menginduk ke guru sekumpul. Nah, orang Kalsel belajarnya itu harus kepada murid-muridnya guru sekumpul atau dzurriyyatnya Syekh Arsyad Al-Banjari. Jangan yang lain-lain, bisa keliru, bisa salah. Bisa disalahkan, bisa disesatkan nanti. Nilai-nilai yang diwariskan Syekh Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampeyan, dan kemudian puncaknya itu ditegaskan oleh Maulana Sekumpul, itu harus dijaga oleh orang Kalsel. Kalau nggak menjaga itu, hancur nanti Kalsel. Mau Habib, mau siapapun, jangan coba-coba ke Kalsel, rusak nanti. Gitu loh, ini aku agak naik, agak karena berkali-kali saya sampaikan, pusat Ahlussunnah wal Jamaah yang paling lengkap, situs pusat dan situs Ahlussunnah wal Jamaah itu adanya di Kalsel sekarang, jangan dirusak. Tuh. Jangan pernah takut. Ikutlah guru sekumpul, ikutlah dzurriyyatnya Syekh Arsyad Al-Banjari, terutama orang-orang Kalimantan. Jangan ikut yang lain. Kalau kalian masih tetap ingin Kalsel, kalian selamat. Kalau enggak, terserah. Itu ya. Jadi, hum amanul Fadakiri dan seterusnya itu Ahlul Baitnya Rasulullah, karena mereka orang-orang yang suci dari melakukan dosa-dosa, karena mereka berakhlak mulia seperti Rasulullah. Mereka lah yang mengamankan bumi, bukan asal bawa darahnya aja. Tuh. Jadi ini bukan berarti saya itu mengingkari kehabisan, enggak. Darah itu ada tempatnya, ilmu itu juga ada tempatnya. Sayyidina Ali bahkan bilang, al ilmu bil adab la bin nasab. Ilmu itu karena adab, karena belajar, karena prihatin, karena riyadhah, bukan karena nasab, bukan karena darah. Abu Yamut tadi juga pernah mengingatkan itu di short video di YouTube masih ada. Pewarisnya, penerusnya Rasulullah, pewarisnya, penerusnya para nabi itu adalah ulama. Al ulama warasatul anbiya. Bukan as-sayyid atau al-habib warasatul anbiya, enggak ada itu. Hadisnya al-ulama warasatul anbiya. Gitu. Jadi terserahlah kalian mau bereaksi kayak apapun, tapi intinya kayak begitu ya.